Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Kartika Wijayanti, NPM 12201100032, Pendidikan Ekonomi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hambatan perdagangan, notaris, dan proteksionisme baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuota impor. Kuota impor adalah perdagangan non-tarif yang paling penting karena hambatan kuantitatif langsung berupa jumlah komoditas yang memperboleh untuk diimpor dan diekspor. Hambatan non-tarif dan proteksionisme ada 5. Yang pertama ada pembatasan ekspor sukarela, yang kedua peraturan teknis, administrasi, dan lain-lain, yang ketiga kartel internasional, yang keempat dumping, yang kelima subsidi ekspor. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pembatasan ekspor sukarela mengacu pada kasus di mana negara mengimpor membebani negara lainnya untuk mengurangi ekspor komoditinya secara sukarela melalui serentetan ancaman hambatan perdagangan yang lebih berat ketika ekspor tersebut mengancam seluruh industri dalam negeri. Pembatasan ekspor sukarela memilih seluruh pengaruh ekonomi dari kuota impor senilai kecuali bahwa pembatasan tersebut diatur oleh negara pengekspor dan juga pengaruh penerimaan atau sewa yang ditangkap oleh eksportir asing. Yang kedua ada peraturan teknis dan administrasi dan lain-lain. Peraturan teknis dan administrasi berupa aturan keamanan, aturan kesehatan, dan persyaratan kabel komposisi. Namun, ketika banyak di antara aturan tersebut menjalankan tujuan yang resmi, beberapa negara hanya menggunakan untuk membatasi impor. Hambatan lainnya yaitu seperti hukum, di mana mewajibkan pemerintah untuk membeli produk dari pemasok dalam negeri. Selain itu juga adanya pemberlakuan pajak tidak langsung berupa potongan atau penambahan tarif internasional. Organisasi pemasok komoditas yang beralokasi di negara berbeda yang sepakat membatasi output dan ekspor komoditas dengan tujuan memaksimalkan atau meningkatkan total keuntungan organisasi. Kartel internasional ini akan lebih berhasil jika hanya terdapat beberapa pemasok internasional untuk komoditas tertentu yang tidak ada penggantinya. Namun, karena kekuatan kartel terletak pada kemampuan untuk membatasi output dan ekspor, terdapat insentif bagi pemasok untuk jujur atau curang. Selanjutnya ada dumping. Hambatan perdagangan juga berasal dari dumping. Dumping adalah biaya atau setidaknya menjual komoditas dengan harga lebih rendah di luar negeri. Dumping di sini memiliki 3 jenis. Yang pertama dumping ganas, dumping sporadis, dan dumping terus-menerus. Dumping ganas ini adalah penjual komoditas sementara di bawah biayanya atau pada harga yang lebih rendah di luar negeri yang mendorong kebangkrutan produsen luar negeri setelah harga dinaikkan demi mengambil keuntungan dari kekuatan monopoli baru yang diperoleh di luar negeri. Dumping sporadis merupakan penjualan berkala suatu komoditas di bawah biayanya atau pada harga yang lebih rendah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri demi melimpahkan spor komoditas yang tak terduga yang bersifat sementara tanpa harus menurunkan harga di dalam negeri. Dumping terus-menerus kegiatan menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri yang berlangsung terus-menerus tanpa batas waktu. Di sini ada perbedaan antara hambatan tarif dan non-tarif. Hambatan tarif itu yang pertama ada berupa pajak atau biaya. Itu menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua, meningkatkan biaya barang impor. Akibatnya harga barang naik ketika masuk ke pasar domestik dan membuat tidak kompetitif. Dilakukan oleh negara importer lebih sederhana. Lebih sederhana itu prosesnya biasanya tidak melibatkan administrasi yang kompleks, tidak menyumbang keuntungan bagi perusahaan meski harganya lebih tinggi, namun itu berupa pajak dan menjadi pendapatan pemerintah. Ya, di sini ada hambatan non tarif. Hambatan non tarif itu ada berupa aspek pajak, mungkin berupa pembatasan volume, persyaratan standar produk, dan pemberian lisensi. Karena tidak memungut pajak atau biaya atas produk, itu lebih tidak menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua, mempengaruhi volume perdagangan. Terkadang itu juga mempengaruhi harga barang impor secara tidak langsung. Misalnya, kuota impor lebih rendah mengurangi pasokan dan menaikkan harga di pasar domestik.
dapat dikenakan oleh negara eksportir maupun negara importir. Dalam kasus pengekangan ekspor sukarela, negara mengekspor setuju untuk membatasi pengiriman barang ke negara mitra. Yang terakhir lebih kompleks, beberapa membutuhkan administrasi yang kompleks dan koordinasi di antara lebih banyak pejabat. Terima kasih dari presentasi saya. Maaf jika ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.